Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atbahi ajma'in. Amma ba'du, segala puji milik Allah, zat yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kita sehingga kita patut bersyukur atas karunia itu kepada Allah, dan Allah telah menyediakan ampunan bagi setiap hamba yang ingin dan minta diampuni dari segala kesalahan. Salawat beserta salam semoga Allah tetap curahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kita selaku umatnya. Al-hadithul khamis wal isrun. Al-hadithul khamis wal isrun, hadis yang ke-25 dari 40 hadis Imam Nawawi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama yusalli wa yasumuna kama yasummu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum matasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyi an munkar sadaqah wa fi bughdi ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahadunna sahwatuhu wa yakunu lahu fima ajru. Qala ara'aitum law wadu'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalik inna wadu'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar bahwasannya orang-orang bertanya kepada Rasulullah. Jadi hadis ini menceritakan bahwa ada datang seorang fakir muhajirin. Bahwa fakir muhajirin ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala, di mana mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka menyedekahkan kelebihan hartanya. Bahwa ada rasa iri dalam diri hati fakir muhajirin ini. Seorang dari mereka diutus kepada Rasulullah untuk bertanya, ya Rasulullah, kami sholat, mereka pun orang yang kaya sholat. Kami berpuasa, orang yang kaya pun berpuasa. Ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa melakukan sedekah. Berarti mereka lebih unggul pahalanya dari kami ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Rasulullah, bukankah kamu juga punya potensi, punya sesuatu yang bisa kamu jadikan itu adalah ladang sedekah?
bahwa sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah itu sedekah. Wa quli takbiratin sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah itu sedekah. Wa quli tahmidatin sedekah. Dan tahmid itu juga sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa quli tahlilatin sedekah. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dilanjutkan, wahai Rasulullah, apakah seorang yang melampiaskan nafsunya itu juga mendatangkan pahala? Beliau menjawab, bagaimana pendapatmu seandainya ia melampiaskan nafsunya pada yang haram? Bukankah yang demikian itu mendatangkan dosa? Demikian sebaliknya, bila ia melampiaskan nafsunya pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan di hadis lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallah khairin min mi'atin farasin fi sabilillah. Ucapan satu kali tasbih Subhanallah itu lebih baik daripada 100 ekor kuda yang disedekahkan untuk fi sabilillah. Allahu akbar khairin min mi'atin babanah. Satu ucapan Allahu Akbar itu lebih baik daripada 100 unta. Alhamdulillah khairin min mi'atin laqabah. Satu ucapan Alhamdulillah itu lebih baik daripada 100 budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan. La ilaha illallah la yudrikuha say'un wa la yasbiquha. Satu ucapan la ilaha illallah itu tidak bisa lagi terhitung, tak terhingga pahala bagi yang mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hanya akan diberikan balasan kalian di hari kiamat. Bayangkan jika Allah berikan pahala itu di dunia, orang yang mengucap Allah subhanallah itu 100 ekor kuda buat fisabilillah, 100 ekor kuda lebih baik daripada 100 ekor kuda. Kalau 100 ekor kuda saja untuk satu orang yang mengucapkan subhanallah, penuh alam dunia ini. Sesak padat. Allahu Akbar pun sama 100 ekor unta. Itu lebih daripada 100 ekor yang mengucapkan satu. Bagaimana kalau 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali, 100 kali mengucapkan takbir Allahu Akbar? Maka pahala itu disimpan buat nanti di akhirat. Dalam riwayat lain dari hadis ini Rasulullah dikabarkan kedatangan seorang fakir. Orang ini mengaku mendapat mandat, mendapat tugas dari orang fakir, seluruh orang fakir di Madinah sebagai delegasi orang fakir. Diutus kepada Nabi untuk menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan? Innal aghniya qad dhahabu bil khair kullih. Wahai Rasulullah, aku ini utusan dari orang-orang fakir di Madinah. Kami ingin menanyakan bahwa orang-orang kaya itu telah memborong semua kebaikan. Hum yahujun, mereka berangkat haji. Wala naqdiru alaih, kami tidak sanggup ya Rasulullah. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Wala naqdiru alaih, apa yang kami mau sedekahkan kami tidak mampu ya Rasulullah. Wa yudifun, mereka memberi orang makan. Wala naqdiru alaih, kami tidak sanggup memberi makan pada orang. Kami pun susah untuk makan.
Fa idza maridu ba'atsu bi fadli amwalihim zuhran lahum. Bila mereka sakit, mereka bisa punya simpanan, punya tabungan buat mereka di akhirat, yaitu dengan berwakaf. Berwakaf, kami fakir, kami tidak mampu untuk berwakaf, karena berobatlah ketika kalian sakit dengan sodakoh. Artinya orang yang kaya itu bisa mengobati penyakitnya dengan sodakoh. Kami yang miskin boro-boro bersodakoh, kami tidak mampu ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, baligil fuqara anni, sampaikan kepada mereka yang mengutus engkau. Jadi ini diperintahkan juga untuk sampaikan kepada teman-temannya yang lain yang menunggu di luar sana. Inna liman sabara minhum wahtasaba thalatha fisalun laisa li aghniya min hasai. Bahwa bagi orang-orang fakir yang sabar, yang mengharapkan pahala dari Allah, itu ada 3 perkara yang tidak bisa dirasakan oleh orang kaya. Jadi ada kelebihan bahwa orang fakir itu bisa merasakan 3 perkara ini, orang kaya tidak bisa. Yang pertama, fa inna fil janati ghurafan min yaqutin ahmar. Di surga itu ada kamar-kamar yang dibuat dari merah delima. Yang zuru ilaiha ahli sama kama yang zuru ahlu dunya ila nujum. Kalau saling, karena saking tingginya itu kamar itu tinggi posisinya, orang penduduk langit memandang kamar itu seperti kita memandang bintang-bintang jauh tinggi ke atas. Itu untuk orang-orang fakir. La yadkhuluha, tidak bisa masuk illa kecuali nabiyun fakir. Jadi yang bisa masuk ke kamar itu yang terbuat daripada merah delima itu yaitu nabiyun fakir, nabi yang miskin. Au syahidun fakir, atau orang-orang syahid yang fakir. Au mu'minuna fakir, atau orang muslim yang fakir. Bergembiralah. Maka jika kita adalah salah seorang dari orang yang miskin, kita muslim tapi miskin, kita akan bisa merasakan kamar-kamar yang terbuat daripada merah delima, yang penduduk langit pun menengadah melihat ke atas, tidak terlihat saking tingginya, seperti melihat bintang-bintang. 2 yang bisa dirasakan oleh orang fakir tidak bisa dirasakan oleh orang kaya. Yadkhulul fuqara al jannata qoblal aghniya binisfi yaum. Orang miskin itu masuk ke dalam surga lebih dahulu setengah hari daripada orang kaya. Jadi orang miskin duluan masuk surga setengah hari lebih dulu. Berapa setengah hari di akhirat? Kalau kita konversi kepada waktu di dunia, yaitu 500 tahun dunia, itu setengah hari. Betapa pusingnya jadi orang kaya 500 tahun diinterogasi, ditanya depan belakang, atas bawah, kanan kiri tentang hartanya. Maka berbahagialah bahwa jika kita adalah salah seorang muslim tapi miskin, kita akan bisa masuk surga lebih dulu setengah hari daripada orang kaya, lebih dulu 500 tahun daripada orang kaya. Yang ketiga, yang tidak bisa dirasakan oleh orang kaya, hanya bisa dirasakan oleh orang miskin. Idza qala al-faqir, apabila orang fakir mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mukhlisan, dengan ikhlas, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan ikhlas. Wa qala lawaniyun mithlu dzalik, orang kaya berucap seperti itu, sama orang kaya pun mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
lam yalhaqi la ghaniyun bil faqir fi fadlihi wa tad'u fi thawab wa in anfaqala ghanni manaha asra ta'ala fi dirham. Tidak bisa menyamai pahala bacaan orang miskin dari ucapan yang sama yang dilontarkan oleh orang kaya. Orang miskin baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang kaya pun mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak sama. Lebih tinggi derajatnya orang fakir membaca itu pahalanya. Pahala orang fakir berlipat ganda. Meskipun orang kaya itu mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sembari menyumbangkan uangnya 1000 dirham. 1000 dirham itu kalau kita rupiahkan 180 juta. Orang kaya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mengeluarkan 180 juta rupiah, tapi lebih tinggi pahalanya, lebih besar pahalanya orang miskin mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa kadzalika amalul bir, seperti itulah pahala kebaikan seluruhnya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, baik hadis yang pertama ataupun hadis yang dari hadis yang lain, dari periwayat yang lainnya, bahwa para ulama menyimpulkan atau bertanya, mana yang paling mulia di hadapan Allah? Pertanyaan, perbandingan orang kaya yang bersyukur kepada Allah atau orang fakir yang sabar dan ridho dengan apa yang ditetapkan Allah. Sebahagian ulama berpendapat lebih mulia orang kaya yang bersyukur daripada orang fakir yang sabar. Mengapa bisa demikian? Karena syukur itu berat, hadirin. Syukur itu susah untuk diucapkan. Makanya lebih tinggi orang yang mau bersyukur daripada yang mau bersabar. Mungkin orang yang bersabar banyak, tapi orang bersyukur susah. Orang yang mendapatkan nikmat, baik itu harta, jabatan, kepangkatan, kedudukan, dan lain sebagainya berupa nikmat, itu untuk bersyukur berat dilakukan, meskipun hanya dengan lisan. Maka bersyukur itu kedudukannya lebih tinggi daripada bersabar. Orang kaya bersyukur itu lebih baik daripada orang miskin bersabar. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mereka faham dari 4 hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya bahwa manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, rajulun lahu ilmun wa malun fayakhudhu wa yatasarrafu fi malihi bi ilmih. Seseorang yang punya ilmu dan harta, lengkap ini, ilmunya ada, hartanya ada. Dia mencari harta dan mengeluarkan harta sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan. Orang yang berilmu itu akan hati-hati ketika mencari harta, pun ketika mengeluarkannya akan hati-hati. Kemana nih harta yang kita punya untuk dikeluarkan. Jadi tidak sembarangan. Maka ini sangat mulia sekali golongan yang pertama ini. Punya harta, ilmunya juga ada. Maka mencari hartanya sesuai dengan ilmu. Yang kedua, rajulun lahu ilmun wala mala lahu lakin lahu niyatun sholihah. Seorang punya ilmu tapi tidak punya harta. Ilmunya ada, hartanya tidak ada. Namun dia punya niat seperti laki-laki yang pertama tadi. Jadi kalau punya harta, dia akan belanjakan harta itu di jalan yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Ini bagus. Tapi kebanyakan, yaitu yang ketiga, rajulun lahu malun wala ilma lahu fayakhudul mal
wa yatasawrafu fi malih bighairi ilmun. Seorang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga dia mengambil hartanya, pokoknya asal ambil, entah itu halal, haram, subhat, dilarang atau tidak dilarang, ambil, menggunakan hartanya digunakan untuk yang halal, yang kebaikan, untuk kemaksiatan, untuk kemudaratan, dia gunakan harta itu karena tanpa ilmu pengetahuan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, rajulun la malalahu wala ilmun lakin lahu niyatun sayyi'ah. Ini orang yang nurus tunjung. Seorang yang tidak punya harta dia tidak punya, dia juga tidak punya ilmu dan punya niat yang tidak baik. Kalau punya harta, saya akan gunakan kemana? Saya akan gunakan untuk clubbing, buat narkoba, buat main judi, buat hiburan ini itu yang berbau maksiat. Itu orangnya sudah miskin, tidak punya harta, ilmu pun tidak ada, dan niatnya juga sudah jelek. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-25 ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan menjadi orang yang berputus asa untuk bisa bersedekah meskipun kita termasuk orang yang tidak punya banyak harta. Bersedekah tidak mesti selalu dengan harta. Bersedekah ada cara yang lain yang diajarkan Nabi tadi, yaitu membaca tasbih. Banyaklah berzikir kepada Allah, karena itu bentuk sedekah kita orang-orang yang tidak berharta. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang harta tidak punya, sedekah pun tidak mau. Itu bangkrut luar biasa. Ketika Allah berikan kesedikit harta, maka kita rajinlah berzikir, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar, perbanyak tahlil yang pahalanya tak terhitung. Perbanyak tahlil. Dalam beraktivitas apapun kita banyak berzikir. Dalam beraktivitas banyakkan membaca tahlil. Jangan sampai dalam aktivitas kita bekerja dengan capek, hasilnya dapat sedikit, tapi kita lupa kepada Allah, kita lupa kepada zikir, maka capek tinggal capek, pahala tidak ada. Kalaupun kita bekerja capek, hasilnya pun sedikit, tapi kita membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, maka kita akan punya harapan bahwa kita adalah dicatat sebagai orang yang mau bersedekah meskipun tanpa harta. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan di hadis yang ke-26. Ada amal-amal yang sederajat dengan sedekah. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.